Oke, Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Gimana kabarnya Bu Pipin hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Kira-kira Bu Pipin lagi ngapa ini? Aku lagi santai Bu. Gimana Bu? Nggak sibuk kan ya Bu ya? Enggak, saya sedang tidak sibuk kok. Gini loh Bu, saya ini mau curhat sedikit lah sama Ibu. Ada hal yang mengganjal ya Bu ya. Sedikit sih Bu, cuman kayaknya ya sekalipun sedikit tapi tetap terfikir ya Bu ya tentang masalah saya ini. Coba Bu cerita ke saya, ada masalah apa ya Bu? Gini ya Bu ya, setiap saya itu mengajar di kelas saya, di kelas 5 itu Bu, mata pelajaran matematika itu kok saya merasa minat anak ini kurang ya Bu ya. Mereka itu kok cenderung malas-malasan, cenderung nggak bersemangat, kemudian kemudian sepertinya matematika itu kok sebagai momok ya Bu ya, menakutkan gitu loh Bu bagi mereka itu sepertinya Bu. Dilihat juga dari hasil itu Bu, nilai matematika yang rendah Bu. Oh, jadi Ibu ingin curhat ini mengenai rendahnya minat belajar matematika anak. Dan bahkan matematika ini dianggap menakutkan ya, atau momok gitu ya bagi anak-anak ya Bu ya. Iya betul itu Bu, itulah permasalahannya Bu. Oke, baik. Intinya matematika itu dibenci ya Bu ya oleh anak-anak. Ya akhirnya nilai matematika anak-anak tersebut jadinya rendah gitu ya Bu. Iya bener itu Bu, matematika itu nggak disukain gitu loh Bu sama anak-anak itu Bu. Oke lah, baik Bu. Karena waktu kita ini kan singkat ya Bu ya. Karena kan hanya melalui kata apa maya seperti ini ya Bu ya. Jadi kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa Bu dari percakapan kita ini? Jadi saya tuh pingin mendapatkan solusi ya Bu ya. Gimana sih anak-anak itu agar suka dengan matematika, kemudian matematika itu dianggap menyenangkan, matematika itu dibuat happy, sehingga nilai-nilai mereka pun akan baik ya Bu ya, karena mereka itu suka matematika Bu. Oh, jadi anak itu tuh happy gitu ya Bu ya kalau belajar matematika ya. Jadi biar nilai anak-anak itu juga bagus kayak gitu ya Bu. Iya betul Bu. Oke, menurut Bu Dwi, matematika itu disenangi atau tidak menjadi momok bagi anak-anak itu terlihatnya seperti apa sih Bu? Jadi kelihatan kalau anak-anak itu senang ya Bu ya belajar matematika itu terlihat dari mungkin raut mukanya itu happy, kemudian suasananya itu mengalir menyenangkan, suasananya itu tidak hening seperti menakutkan gitu loh Bu, suasananya itu Bu, kalau ini nih Bu, kalau matematika menakutkan itu Bu. Jadi mereka itu mukanya tuh terlihat kusut gitu loh Bu, kayaknya kelihatan pening gitu. Oh, jadi Bu Dwi ini pengennya saat belajar matematika itu anak-anak itu ceria gitu ya Bu ya, senang gitu ya. Jadi dengan suasana seperti itu, Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan itu akan tersampaikan dengan baik dan nilai matematika anak-anak itu juga akan menjadi baik ya Bu ya. Iya betul sekali Bu, saya pengen nilai matematika itu baik meningkat gitu loh Bu. Oke, menurut Ibu ya, dari level 1 sampai 10, saat ini minat belajar matematika anak-anak Ibunya ada di level berapa sih Bu? Saya pikir beragam ya Bu ya.
Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, 5 sampai 7 lah Bu sepertinya Bu. Oke, kalau gitu sekitar level 5 sampai 7 gitu ya Bu ya. Ya. Ya, kalau sempurna sih 10 itu susah ya Bu. Eh, Kira-kira anak ini Ibu pinginnya ada di level berapa ini minat belajar matematika yang Ibu harapkan untuk anak-anak Ibu? Mungkin yang nilainya 5 itu menjadi 7, yang 6 menjadi 8, yang 7 menjadi 9. Karena pada dasarnya itu tidak semua sih Bu, tidak satu kelas sih Bu yang menganggap matematika itu menakutkan, hanya beberapa saja. Jadi makanya rentannya itu 5 sampai 7. Jadi yang saya harapkan itu ya anak-anak meningkat lah Bu lah. Iya, saya rasa ya itu tadi Bu, 5 sampai 7, 5 menjadi 7, yang 6 menjadi 8, yang 7 menjadi 9 Bu. Oke lah, kalau gitu kira-kira ya Bu ya, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak ini bisa naik level Bu, yang di akhirnya bisa menyenangi matematika dan matematika ini tidak lagi menjadi momok gitu, jadi nilai mereka ini bisa lebih baik gitu ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mereka? Ya itulah Bu yang sedang saya pikirkan ini ya Bu ya. Gimana sih anak-anak itu supaya bisa nilainya bagus dan sesuai ekspektasi saya lah Bu, levelnya tadi itu Bu. Itulah Bu yang sedang saya pikirkan ini Bu. Apa yang harus saya lakukan gitu Bu? Ini kalau dari kacamata Ibu ya, kalau dari pengamatan Bu Dwi nih ya, anak-anak itu senangnya dengan pembelajaran yang seperti apa sih? Misalnya gaya belajar atau metode belajar yang seperti apa sih Bu yang disukai atau disenangi oleh anak-anak itu saat belajar gitu? Mungkin seperti mengadakan games kali ya Bu ya. Jadi kan kalau games itu kita seru gitu kali ya Bu ya. Jadi kan mereka merasa tertantang nih mau mengerjakan. Mungkin games ya Bu ya. Atau mungkin saat saya menjelaskan matematika itu dikaitkan dengan benda-benda konkret kali ya Bu ya. Benda-benda di sekitar kehidupan sekitar kehidupan anak-anak. Jadi kita hubungkan gitu Bu. Atau mungkin sebelum ketika saya masuk itu dibuat situasi yang nyaman dulu kali ya Bu ya. Jadi mungkin anak-anak itu saya buat happy dulu, kemudian saya bahas tentang yang lagi tren saat ini kali ya Bu ya. Jadi kan mereka mungkin memiliki antusias untuk membahas itu, kemudian baru saya masuk ke materi, mungkin gitu ya Bu ya. Oke, berarti Ibu harus ini ya, membuat game ya Bu ya, harus kreatif membuat game, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian saat sebelum pelajaran mungkin dibuat suasana itu menyenangkan dulu ya Bu ya, supaya anak-anak itu happy gitu ya dalam menerima pelajaran dari Bu Dwi ini, terutama pelajaran matematika ya Bu ya. Mungkin juga ini Bu, ketika Ibu ngasih soal untuk anak-anak ini mungkin jangan kasih banyak-banyak mungkin ya Bu ya soalnya ya Bu ya. Gimana Bu, Ibu bisa nggak melakukannya itu? Bisa sih Bu, bisa. Iya. Jadi dari diberi soal yang sederhana dulu kali ya Bu ya. Iya sih Bu ya. Kalau misalkan dalam bayangan Ibu itu rencana seperti apa Bu yang akan Ibu buat nantinya ini? Iya benar ya Bu ya. Jadi mungkin yang perlu saya tekankan itu perencanaan pembelajarannya kali ya Bu ya. Jadi perlu perencanaan pembelajaran yang matang mungkin Bu ya. Mungkin nggak Bu, Ibu melakukannya dalam waktu dekat ini, atau mungkin apa dulu nih yang bisa Ibu lakukan, yang Ibu bisa lakukan terlebih dahulu nih untuk anak-anak Ibu nih, supaya minat belajar matematika ini menjadi meningkat gitu Bu. Jadi
nantinya nilai matematika ini juga jadi bagus gitu kan, karena kan kalau anak-anak sudah minat nih belajar matematika, dia seneng dengan pembelajaran matematika yang ibu beri, maka kan nilainya nanti akan menjadi baik kan ya bu ya. Iya betul Bu. Mungkin yang akan saya lakukan Ibu ya Bu ya, yang pertama itu mungkin membuat situasi menyenangkan dulu kali ya Bu ya. Jadi pada tahap awal itu begitu memang pelajaran matematika saya masuk, saya cairkan suasana dulu. Mungkin saya buat suasana yang menyenangkan, saya tanya kabar mereka, keadaan mereka, kemudian saya bahas sesuatu hal yang lagi tren, yang lagi hits. Nah, kalau mungkin kan dengan begitu anak-anak langsung merasa menyenangkan gitu ya Bu ya. Jadi ada sesuatu yang mereka bicarakan terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Karena kan sifatnya kalau begitu kan spontan bisa ya Bu ya. Maksudnya tidak perlu direncanakan yang matang gitu ya Bu ya. Karena kan dalam merancang pembelajaran ini juga kan perlu waktu ya Bu ya, dimana kan kita juga banyak tugas, banyak hal-hal yang lain. Kemudian yang terutama saya ya Bu ya, guru kelas 5 itu kan mengajarnya berbagai macam mata pelajaran ya Bu ya, tidak hanya matematika. Jadi mungkin yang spontan itu ya itu tadi Bu, buat suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian mungkin saat dalam pemberian soal tadi, yang pertama yang mungkin tidak terlalu banyak, kemudian yang kedua tadi dibuat game sekali ya Bu ya. Dimana kalau games itu kan anak-anak rata-rata seneng ya Bu ya main game itu, mereka merasa tertantang nih, saya harus bisa. Jadi mungkin saya buat seperti itu, jadi anak merasa ingin bisa, ingin mampu mengerjakan itu, ingin berhasil lah Bu. Jadi sepertinya nanti kan nilainya jadi bagus gitu ya Bu, mereka sangat antusias gitu Bu, mungkin ya Bu ya. Bu Pipin, sinyal. Bu Pipin hilang sinyal ya Bu. Bu Pipin, Bu Pipin. Halo Bu Pipin. Bu Pipin. Kendala sinyal Bu Pipin? Atau gimana nih Bu Pipin? Nah, sepertinya sinyalnya Bu Pipin ini. Bu Pipin malah terpental ini. Bu Pipin terpental tadi ya, sinyalnya selesai ya Bu? Iya bu, maaf nih hilang sebentar ini tadi. Iya, ya nggak apa-apa sih Bu, memang ya namanya kita online ya Bu ya, jadi ya terkendala sinyal. Ya benar bu. Oke bu, kita lanjut ya tadi ya bu ya, pembicaraan kita tadi ya bu ya. Iya, iya Bu. Kira-kira kapan bu ibu akan melaksanakannya? Karena kebetulan ya Bu ya, pelajaran matematika itu besok Bu kebetulan. Sepertinya besok langsung bisa saya terapkan Bu. Besok ibu udah mulai bisa mempraktekkan langsung ya bu ya? Ya insya Allah bisa Bu besok Bu. Baiklah, ini sudah disediakan. Kira-kira apa ya pembicaraan kita ini bu? Jadi yang saya dapatkan dari pembicaraan kali ini, saya merasa yang tadinya saya itu bingung ya Bu ya,
saya tuh bingung mau ngapain nih dalam menghadapi anak-anak yang mungkin tidak bersemangat tadi, merasa matematika itu menakutkan gitu loh Bu. Dari situ awalnya saya bingung, apa yang akan saya lakukan, saya merasa tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Dengan setelah sesi ini saya merasa paham ya Bu ya, jadi oh ini loh langkah yang harus saya lakukan dan kerjakan gitu Bu. Jadi saya ngerti lah Bu atas setelah kita ngobrol ini Bu. Oke lah, kalau begitu kita ketemu lusa ya Bu. Saya pengen deh dengar cerita Ibu setelah mempraktekkan rencana Ibu itu. Kira-kira ada perubahan nggak gitu dengan minat dari belajar anak-anak itu? Siap Bu, besok. Ya, siap Bu, besok lusa kita ketemu lagi di ruang kolaborasi begini lagi ya Bu ya. Saya ceritakan gimana sih hasil dari perubahan yang saya lakukan gitu Bu. Terima kasih ya Bu Pipin sudah memberikan solusi, sudah memberikan waktu, memberikan pencerahan lah Bu buat saya. Jadi apa yang akan saya lakukan ini ya Bu ya. Terima kasih banyak loh Bu Pipin. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu Dwi, dan anak-anak juga akan semakin lebih senang gitu dengan belajar matematika. Amin, amin. Baiklah Bu Pipin, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, refleksi ya. Ya sekarang refleksi ya. Sepertinya Bu Pipin dulu sebagai coach. Oke, apa yang perlu saya tingkatkan ya? Apa yang Ini sudah boleh kirim ulang itu apa namanya, chat teks yang dari Bu Melda tadi? atau saya bacakan Bu ya? Oke, boleh. Yang pertama, refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang kedua, Oke, langsung apa mau dijawab satu-satu Bu? mungkin satu-satu ya. Oh ya udah, baik. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Oke, yang sudah baik dalam percakapan, saya lihat Bu Dwi sudah mulai sudah bisa menceritakan dengan rinci dan jelas kondisi anak-anak di kelas gitu. Jadi apa yang menjadi tujuan dari Bu Dwi untuk bercerita ke saya itu sudah tersampaikan dengan jelas gitu. Baik Bu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan mungkin alternatifnya mungkin ya Bu ya. Nah, terus atau men-sharing gambaran metode yang mau Ibu pakai atau games yang mau Ibu pakai itu seperti apa, lebih rinci gitu loh, jadi lebih jelas gitu kan. Ya, kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, kita membangun relasi yang baik gitu kan. Jadi dengan adanya relasi yang baik itu, jadi Bu Dwi juga akan dengan mudah gitu kan menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, dan saya pun ketika Bu Dwi ingin bercerita karena kita sudah menjalin relasi yang baik, jadi saya juga akan menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi pikiran kita gitu ya, itu sejalan gitu, seperti itu. Oke, sekarang refleksi buat saya ya Bu ya, sebagai yang telah di coaching. Ya. Oke, coaching. Satu lagi Bu Pipin, satu lagi maaf. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu diperbaiki itu tadi Bu ya, mungkin kasih contoh-contoh alternatifnya tuh kayak misalkan tadi games ya, itu games yang kayak apa gitu kan ya, contoh-contoh yang dalam jadi Ibu Dwi juga kan nggak ngawang-ngawang gitu nih, game yang kayak mana gitu kan ya, yang mau diterapin di kelas gitu kan, misalkan kayak gitu ya. Ya Bu, sekarang refleksi buat saya ya Bu ya, sebagai coach yang telah di coaching. Jadi apa yang
dirasakan setelah di coaching. Jadi perasaan saya setelah di coaching ini, saya merasa lega, saya merasa senang, merasa tercerahkan ya Bu ya. Yang tadinya saya bingung dengan percakapan kita ini, sebenarnya Bu Pipin itu tidak memberi solusi, tapi memberi pertanyaan-pertanyaan yang memancing saya ya Bu ya. Jadi saya merasa, oh idenya ini bagus, ternyata idenya ini bagus gitu Bu ya. Jadi saya merasa senang lah Bu ya. Jadi saya itu nggak ngawang-ngawang tadi yang seperti Bu Pipin katakan. Jadi apa sih yang akan saya lakukan itu saya tahu gitu Ibu. Ya, betul. Oke Bu Dwi. Ya.